Dan belum waktunya. Ada. Oke, baik. Sudah jam 7 ya. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum ada yang presentasi, saya duluan ya menyampaikan beberapa topik ya atau dan informasi begitu ya. Pada pertama mohon maaf dulu ini kuliahnya kita ganti malam hari karena tadi kebetulan saya ada acara ini ban PT ya sampai jam 6. Nah, terus ya persiapan kuliah jam 7 jadi ya masih ngantuk-ngantuk juga ini. Oke, saya ingin saya ingin cerita ya, bukan cerita tapi ingin kita sedikit menyinggung kalau beberapa minggu lalu kita kan sudah melihat impor. Saya sudah sampaikan beberapa informasi terkait bagaimana sifat cahaya ya kalau menjalar pada jaringan begitu. Kemudian prinsip yang mendasari atau teori yang mendasari ketika kita ingin melacak cahaya menjalar dalam jaringan atau tisus itu bisa menggunakan persamaan transport radiasi ya gitu. Jadi RTE, Radiation Transport Equation ya gitu. Kemudian juga penyelesaiannya bisa melalui pendekatan teori yaitu menggunakan prinsip difusi teori, kemudian juga pendekatan dengan Monte Carlo. Nah, sore ini saya ingin menyinggung sedikit tentang prinsip dasar laser ya dalam medis ya gitu. Ini punya orang ya, tapi nanti saya akan tunjukkan juga slide punya saya juga ya untuk contohnya lah gitu ya. Ini fundamentalnya artinya bahwa kalau kita bicara laser itu adalah salah satu sumber cahaya yang sekarang sudah cukup murah, kemudian juga cukup kompak gitu, kemudian juga dan banyak ragamnya ya dengan spektrum panjang gelombang yang cukup lebar juga ya, mulai dari near infrared, far infrared, kemudian sampai juga ke visible, kemudian sampai panjang gelombangnya itu juga bisa ada yang sangat panjang dan sangat pendek begitu ya.
Nah, oh ya kalau yang banyak untuk optik di biomedis biasanya menggunakan near infrared atau juga sampai ya visible light ya yang uh, tidak mengionisasi objek begitu ya. Nah, jadi kalau untuk misalnya citra atau imaging, ya kalau standarnya biasanya orang menggunakan yang near infrared sehingga penetrasi dia dalam jaringan itu bisa lebih dalam ya. Tetapi ternyata ketika kita masih terkendala dengan near infrared karena biasanya laser near infrared itu harganya lumayan agak mahal dan kemudian instrumen pendukungnya itu jauh lebih banyak begitu. Maka dia memang agak rumit juga untuk kita dapatkan walaupun sekarang tidak sulit kalau ada dana ya. Tapi biasanya kalau kita adanya visible light kayak misalnya sekarang laser dioda itu ya. Walaupun kalau Anda cari di Tokopedia sekarang laser dioda juga sudah ada yang near infrared ya atau infrared lah gitu ya. Sampai dioda pun atau LED ya, LED pun ada yang sekarang infrared begitu. Nah, dioda LED, laser dioda itu sekarang sudah cukup banyak di pasaran dan memang tinggal kita memanfaatkan dari laser-laser tersebut ya. Gitu. Nah, kalau di grup kita ya dulu kita punya laser CO2 ya. Kita punya laser CO2, kita punya laser argon, kita punya laser NDA. Dulu kita banyak sekali punya laser. Kemudian sampai ke ada laser warna gitu ya, laser nitrogen, semuanya ada gitu. Kalau Anda main ke lab saya semuanya ada, tapi semuanya sudah almarhum, gitu. Hampir semuanya almarhum, tinggal laser CO2 pun mati suri ya gitu. Sebetulnya kalau kita bangunkan sih bisa gitu. Nah, kemarin itu di kuliah kita itu juga ada kuliah kita menawarkan waktu itu foto akustik dan foto thermal ya. Tapi karena pesertanya itu kurang cuma 1 orang, sepertinya kemudian terus Pak Ali Joko berkeberatan ya akhirnya ditiadakan gitu ya. Ya, tapi sebetulnya foto thermal itu juga kita lasernya sih menggunakan laser CO2 yang ada di kita. Dan memang sistemnya sekarang lagi mati suri karena nggak ada yang hidupin ya gitu. Jadi untuk sementara dia tidur gitu. Nah, belum ada yang mau membangunkan. Jadi kalau misalnya Anda ada yang mau membangunkan ya silakan juga. Saya cukup banyak invest di situ ya. Dan bahan aktif lasernya yaitu CO2, nitrogen, helium itu cukup mahal ya. Itu banyak di situ gitu. Saya udah waktu akhir tahun 2019 gitu, akhir proyek PT UPT itu, semua saya belikan gas di situ. Dan itu bisa Anda pakai sebetulnya. Gitu. Tapi sayang karena COVID ini juga masih keterbatasan untuk di lab gitu, saya juga belum bisa men-setup ulang ya. Oke, jadi kalau terkait laser memang kita punya basic yang tidak kalah lah dengan misalnya LIPI, UI ya, dan jarang memang yang universitas di Indonesia yang bekerja dengan laser ya gitu. Terutama laser-laser yang berat misalnya laser CO2, kemudian laser NDA, laser cat warna dan sebagainya, laser iodium dan seterusnya ya. Kita dulu punya ya, laser NDA ada yang second harmonic, third harmonic gitu. Banyak gitu. Cuman ya tadi tinggal almarhum. Nah, sekarang tinggal aja, tinggal kerangkanya yang sudah nggak hidup lagi. Cuman oke, jadi hari ini kita ingin menyinggung sedikit itu sebagai nanti sumber atau ya pemantik lah biar nanti Anda bisa berkreasi dengan apa yang ada, terutama untuk bisa dikaitkan dengan optika biomedis tentunya ya gitu. Ya dalam pemilihan panjang gelombang itu juga harus ya bisa Anda search sebetulnya ya di internet ya gitu bahwa bagaimana kaitan panjang gelombang dengan beberapa jaringan tisus itu bersesuaiannya di mana gitu. Itu bisa di-search juga gitu. Oke, jadi kalau kita kembali
yang akan kita singgung sedikit terkait dengan fundamental of lasernya ya, mulai dari pendahuluan sifat dari cahaya laser, kemudian basic komponen laser, kemudian bagaimana basic laser operation-nya, tipe lasernya, aplikasinya, dan macam-macam ya. Jadi banyak bisa di medical, medical itu juga banyak bisa untuk apa namanya tadi tomografi ya kan, kayak CT, bisa juga untuk diagnostik seperti tomografi, bisa juga untuk pembedahan ya, bisa juga untuk ini untuk alat kecantikan. Sekarang sudah cukup banyak kalau Anda Tokopedia, NDA gitu, itu ternyata sekarang itu dipakai cukup rasanya cukup mahal, ratusan juta. Itu ternyata dipakai untuk ini permajaan ini kulit. Jadi misalnya asalnya 72 tahun masuk ke situ di laser NDA keluar 27 tahun gitu loh. Mengencangkan ini kulit muka. Mungkin disemprot lasernya kali ya, tembakin laser gitu. Ya, jadi bisa juga untuk kesehatan ya, untuk macam-macam lah. Ya, aplikasi laser cukup banyak ya, baik di medis maupun terutama untuk bedah alat bedah itu juga cukup bagus sebetulnya, dan itu nanti akan sangat higienis ya tentunya. Ya kita tinggal menentukan, bayangin misalnya kalau kita menggunakan pisau ya atau apa itu kan mesti di situ walaupun sudah dibersihkan gitu kan, mesti yang namanya udara dan macam-macam itu kan bisa nempel di pisau itu gitu. Dan mestinya kan ketajaman pisau itu jelas jauh lebih sempit ya atau lebih tajam seperti laser yang luasannya bisa 0,0 sekian milimeter ya gitu. Dia sangat tajam sekali. Misalnya dia bisa dipakai untuk kalau teman-teman di seni itu untuk membuat kaligrafi ya di misalnya di baja gitu. Baja aja bisa diukir gitu. Apalagi hanya kulit manusia kan, sangat tajam sekali. Itu laser CO2 tuh bisa dipakai untuk itu ya. Gitu. Oke. Oke, jadi yang namanya laser itu kan sebetulnya akronim dari Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation gitu ya. Jadi penguatan cahaya dari radiasi yang diemisikan dari penguatan cahaya begitu ya. Seperti itu. Jadi penguatan cahaya dengan amplifikasi gitu. Jadi itulah disebut dengan laser gitu. Nah, sifat dari cahaya yang keluar dari laser itu, fotonnya itu biasanya bersifat koheren. Jadi berkasnya itu koheren. Artinya koheren itu ketika dia menjalar begitu pada jarak yang cukup panjang, dia spase gitu dia. Jadi kan kalau cahaya seperti lampu gitu kan pada jarak berapa mili itu sudah tidak spase gitu. Jadi kalau dia koheren itu artinya ya spase, beda fasenya itu selalu konstan gitu. Selain spase dia juga kadang-kadang ini monokromatis. Jadi satu panjang gelombang. Itu. Anda itu bisa melihat slide saya nggak ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa tinggal oret tapi kok nggak hidup ini. Bisa nih. Tapi kemana lagi nih ya? Di mana ya? Oke, itu ya. Kemudian, nah sifat dari cahaya laser nih ya. Jadi sifat cahaya laser itu dia
monokromatik ya. Jadi cahaya yang dipancarkan dari laser itu monokromatik. Biasanya cahayanya satu buah panjang gelombang begitu. Ya walaupun misalnya ya ada yang polikromatik, tapi kemudian nanti dengan bantuan misalnya grating dan seterusnya, sehingga dia nanti yang dipancarkan bisa satu panjang gelombang gitu ya. Ini apa ya? Bentar. Saya tuh mau pakai ini tapi kok jadi malah gini. Oke. Nah, kemudian laser itu juga direksional, artinya dia hanya satu arah gitu. Jadi arahnya itu biasanya kan kalau laser biasa itu menyebar gitu ya. Kalau sumber cahaya biasa itu nyebar, kalau laser itu ya lurus gitu kan. Jadi eh, berkas lasernya atau beam width-nya itu sangat anu sekali apa namanya ya hampir menyudutnya itu nggak ada sudut anunya itu hampir nol ya, dia lurus saja gitu. Kemudian dia juga koheren, artinya dia sepase ya gitu. Nah, kalau dilihat dari ini seperti inilah gitu ya. Jadi kalau cahaya biasa itu biasa seperti ini gitu. Tapi kalau cahaya laser dia seperti ini ya. Jadi lurus gitu. Nah, prinsip komponen dasar dari laser itu biasanya ada 3 ya. Jadi ada medium aktif ya. Di sini ada medium aktif. Nah, medium aktif ini itu bisa padatan, bisa gas, bisa juga cairan gitu. Misalnya kalau Anda yang pernah ngambil gelombang mikro ya, kalau di sini cairan bisa juga misalnya amonia gitu. Kemudian nanti bisa dia memancarkan maser namanya. Jadi microwave light amplification gitu ya. Tapi sekarang udah jarang. Nah, ini juga ada yang gas misalnya laser CO2 dan sebagainya. Jadi bahan aktif laser itu bahan yang kalau nanti ada pemicunya juga. Jadi sumber energi pumpingnya gitu ya. Sumber pumpingnya ini bisa apa namanya cahaya, bisa juga dia elektrik gitu. Itu dengan apa namanya dengan listrik ya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah optical resonator. Resonator. Jadi biasanya di belakangnya ada cermin pemantul 100%, kemudian nanti untuk output lasernya itu adalah cermin yang pemantul sebagian. Nah, biasanya di sini ya kalau di sini 100% reflection ya gitu. Kalau di sini mungkin ya 99,8 reflectionnya. Jadi 0,2 dia mentransmisikan gitu. Sehingga nanti di sini jadi sumber utamanya tadi ya. Jadi ada medium aktif, kemudian ada resonator, kemudian ada pumpingnya gitu. Nah, seperti itu. Nah, nanti ini namanya cavity laser, laser cavity atau rongga laser. Jadi yang disebut rongga laser itu adalah ini. Ada total reflektor, ada parsial reflektor. Ini namanya resonator laser gitu. Jadi kan kalau misalnya dia bisa juga sorry. Sorry. Ya bisa juga kan nanti kita lihat di contoh yang saya lakukan ya. Jadi bisa diperpanjang, bisa diperpendek memang tergantung kita maunya seperti apa. Jadi si partial reflection ini bisa ditaruh di sini, bisa ditaruh di sini. Nanti objeknya ada di dalam resonator itu bisa juga gitu ya. Tergantung tujuan kita. Tapi yang prinsip bahwa dalam kebanyakan laser secara umum itu ada 3 komponen utamanya, yaitu resonator yang tersusun dari total reflektor sama partial reflektor, kemudian ada bahan aktifnya, kemudian ada pumpingnya ya, gitu. Atau pencatunya. Jadi bisa foton, misalnya bisa juga listrik ya, seperti itu. Nah, kemudian bahan aktif laser, jadi bahan aktif laser itu banyak modelnya ya. Misalnya ada gas, ada juga laser ruby itu padatan ya, bentuknya kristal.
Kemudian kalau gas itu banyak, ada laser CO2, ada laser helium, ya. Kemudian juga ada laser-laser semikonduktor yang dia gallium arsenide ya gitu. Kemudian kalau liquid ada liquid jet warna. Jadi ya misalnya warnanya kalau Anda ingin lihat bisa datang ke lab saya ya gitu. Jadi ada jet warna misalnya merah, kemudian dia di-trigger oleh Nd:YAG, dan nanti kan keluar laser merah ya gitu. Kalau jet warnanya hijau, tembakin gitu, nanti keluar hijau. Seperti itu. Nah, kemudian mekanisme pumpingnya, sumber pumpingnya itu bagian dari untuk menstimulasi si molekul ke populasi inversi. Karena prinsip laser sebetulnya kita mengangkat molekul bahan aktif laser ke arah energi tereksitasi sehingga dia nggak stabil, kemudian turun. Nah, ketika turun dia akan memancarkan foton kan, kemudian fotonnya itu bolak-balik. Nah, karena balik lagi dia kemudian mengeksitasi lagi, kemudian terus gitu cascade gitu ya, sehingga nanti banyak setelah banyak kemudian ya sebagian akan dikeluarkan ya seperti itu. Jadi prinsipnya mudah ya. Kemudian pumping source itu juga bisa flash lamp, lampu arsenide, lampu laser lain, kemudian juga reaksi kimia dan macam-macam gitu. Nah, ya dia tergantung dari mediumnya yang digunakannya. Nah, kemudian optical laser resonator ya, ini tersusun dari banyak juga modelnya, bisa plat resonator ya, bisa mungkin ada konkav resonator dan macam-macam yang dipakai orangnya gitu. Tapi yang jelas yang satu 100%, yang satu kurang dari 100%, itu prinsipnya. Hampir semua ya seperti itu. Nah, prinsip dasar dari emisi cahaya dan juga serapan ya. Jadi ketika ini Einstein ya, tahun 1916, teori yang cukup lama. Jadi ketika ada molekul di arah ground state, katakan di E1, kemudian ketika ada foton dan fotonnya ini bersesuaian dengan arah tenaga antara E1 dan E2, maka dia diserap gitu. Diserap, kemudian dia akan tereksitasi ke sini ya. Dia tereksitasi ke sini. Ya, kita bisa menyebut laju serapan stimulasinya seperti ini. BNL misalnya. Nah, kemudian nanti setelah di sini tidak stabil, ini dia akan kembali ke ground state dengan cara deeksitasi disebutnya ya. Gitu. Nah, jadi kalau emisi terstimulasi itu artinya ketika begini dia dari sini kan dia turun nih. Nah, kemudian nanti ada laser lagi jadi ke sini jadi 2 dia, ya bentuknya gitu. Dan seterusnya ya gitu. Kemudian juga ada emisi spontan dari sini turun 1 dia angkat 1 gitu. Nah, kemudian kita lihat threshold dari kondisi kondisi ambang dari sebuah laser itu. Nah, dia gainnya harus sebesar daripada kerugiannya memang ya. Nanti I3 harus sebesar daripada I0 ya. Jangan sampai ketika ke sini ini lebih rendah sehingga dia tidak akan keluar lasernya. Ya, ini teori ya. Dalam maksud saya prinsipnya seperti itu. Nanti kalau praktek, Anda bisa nyoba ya. Kebetulan laser CO2 saya itu kan itu laser yang Anda bisa mengubah-ubah komposisi medium aktifnya, kemudian Anda juga bisa mengubah-ubah resonatornya. Jadi itu laser smart laser sebetulnya. Tapi saking smartnya membuat yang risetnya kewalahan gitu. Ya saking smartnya karena tergantung kita. Bisa cepat mati, bisa juga maksimum gitu. Nah, kebanyakan cepat mati daripada maksimumnya ya gitu. Karena kalau menghilangkan itu cepat sekali gitu. Nah, daripada menghidupkannya lagi itu wah jangan ditanya sehingga jarang yang mau ke situ gitu. Kecuali ya orang-orang pilihannya atau orang-orang tertentu saja ya yang pengen bisa betul gitu. Karena kalau betul-betul kalau di laser itu banyak yang kalau bisa Anda tanya juga ya banyak orang yang
tidak suka bekerja di laser smart seperti laser CO2 yang kita punya itu, kita banyak capeknya di menghidupkan lasernya gitu loh. Bukan di aplikasinya. Kalau lasernya sudah nyala, ya tinggal naruh bahan, tak beres gitu. Tapi kan nggak ada seninya kan gitu. Nah kebanyakan itu di sininya nih. Tapi kalau udah bisa, biasanya nggak mau lulus juga gitu. Saking asiknya gitu. Saking asiknya lupa dia lulus gitu. Harus didorong-dorong aja lulus, lulus, lulus gitu. Jadi kalau udah asik di laser itu, lupa segalanya ya gitu. Ya tadi karena dia smart laser bisa kita bisa maksimum, bisa juga minimum sih kadang-kadang orang nggak paham juga kalau ketika dia bekerja keras gitu ya. Wah ini orang ngapain juga gitu ya. Mengalignment aja nggak beres-beres sampai hampir ada yang satu semester mengalignment tuh nggak beres-beres ya. Tapi setelah dia dapat, wah dia akan suka sekali itu. Melebihi daripada wisuda ya gitu. Senang sekali dia. Nah, setelah senang sekali terus gak lulus-lulus juga itu. Karena saking senangnya terus gak lulus-lulus juga lupa nih harus nulisnya gitu. Dia nge-lab aja terus gak nulis-nulis. Ya gak lulus juga gitu. Seperti itu ya kalau di laser itu yang saya alami juga seperti itu gitu. Jadi kita bisa bekerja siang malam di sini lupa macam-macam ya gitu yang saya rasakan. Ya, ya, yang saya rasakan gitu. Kalau kerja di laser itu kita lupa macam-macam loh. Ya ceritanya lah, cerita saya dulu ketika ya karena apa namanya, saya kan anak kos ya dulu. Saya di selatan itu kan banyak hantunya tuh di Mimpa Selatan itu. Mungkin Anda nggak tahu ya dekat sekarang jadi vokasi ya. Itu orang bilang banyak hantunya. Tapi saking senangnya saya di laser hantunya nggak ada loh. Walaupun saya di situ sampai malam apa gitu nggak ada hantunya. Saking takutnya kali ya. Nah, karena kita fokusnya di sini kan ke laser itu gitu. Saking senangnya gitu. Padahal cuma ngelain mana aja nggak hidup-hidup ya gitu. Ya, itu. Ya. Nah, tapi dari pengalaman itu, ya kalau dalam mengalignment kan gampang sebetulnya. Kan Anda lihat nih, laser tuh gampang sebetulnya. Asal ini dan ini lurus, kemudian komposisi dari si bahan aktifnya ya udah ada kan misalnya CO2-nya sekian, nitrogennya sekian, heliumnya sekian gitu kan. Kan teorinya gitu masukin sampai misalnya tekanannya 20 milibar. Nyalakan arusnya misalnya arusnya pelan-pelan dari katakanlah 2 miliampere sampai 10 miliampere. Maka nanti laser jadi gitu. Ternyata nggak kayak gitu. Dalam teorinya masukinnya nggak nyala-nyala juga sampai seminggu nggak nyala-nyala ya tuh gitu. Wah sampai stres kadang-kadang ya. Nah tapi dari pengalaman itu ternyata tidak hanya itu gitu. Jadi termasuk nih dalam mengubah-ubah apa namanya resonatornya ini juga sesuatu yang menarik ya gitu. Bagi yang suka sekali lagi menarik, bagi yang enggak mah ya nyebelin juga gitu ya. Oke, nah itu jadi namanya laser gain nah, dalam teorinya. Teori laser itu sebenarnya gampang ya. Jadi kita membuat apa namanya si molekul itu tereksitasi ke arah populasi inversi. Jadi jangan sampai banyak molekul yang ada di ground state. Kita harus memindahkan dia ke excited state, jadi ke tingkat yang lebih tinggi. Maka laser akan aktif gitu. Nah, gimana caranya naikin itu yang menjadi masalah gitu. Bagaimana menaikkannya itu yang menjadi terus harus kita pelajari. Nah, kalau ini teori kan, jadi misalnya N2 harus sebesar N1 itu kan. Kalau N2 lebih kecil dari N1, laser padam, mungkin gitu ya. Itu yang apa namanya yang harus kita pahami di laser itu. Nah ini jadi populasi inversi itu N2 lebih daripada N1 gitu. N2 itu jumlah molekul di aras 2 harus lebih daripada jumlah molekul di aras 1 gitu kan. Caranya jadi tadi di trigger dengan apa namanya foton lain atau ditendang atau pilah caranya gitu biar dia naik gitu ya seperti itu. Nah ada juga nih aras itu tidak hanya 2 sebetulnya. Jadi alat itu bisa ada sistemnya itu 2 level, 3 level, 4 level.
tergantung dari apa namanya, ya tergantung dari jenis lasernya ya. Kalau laser CO2 biasanya 3 level ya. Nah, nanti ya kan dibawa ke sini, kemudian decay, turun laser transitionnya di situ ya, gitu. Bisa juga dia 4 arah seperti ini ya. Ini dari sini ke sini bisa diturunkan dengan apa? Bisa dengan helium dan sebagainya ya. Seperti itu. Nah, kalau gampangnya kayak gini nih. Jadi asalnya seperti ini, molekul di ground state misalnya ya. Kemudian ya ini ada high reflector, kemudian ini output Coupler atau partial reflectingnya. Kemudian kita kasih energi di pump gitu, kemudian dia mulai nggak karuan kan si molekulnya ke arah level yang 2. Kemudian ini nggak karuan juga dia ke arah mana-mana, kemudian karena di sini ada bulak-balik kan, lama-lama berkas jadi kayak gini. Jadi laser lah. Ini aneh banget pensil saya. Saya lagi pengen pensil saya nyala ya. Nyala. Oke, nah sekarang kita masuk ke sifat berkas laser ya. Kan tadi saya udah bilang ya bahwa beam waste namanya. Beam waste itu pinggang laser gitu. Jadi ya kalau rumusnya sih rumit kayak gini, tapi sebetulnya intinya Anda bisa menggunakan namanya diafragma gitu ya. Jadi kalau kita ingin mengukur beam waste dari laser, ini teorinya rumit kayak gini. Tapi kalau dalam prakteknya kita tinggal menggunakan ini apa diafragma, ada laser, kemudian kita taruh di tengah, kemudian diafragmanya kita turunin gitu ya dari gede kecil sehingga nanti daya lasernya turun E ya. Jadi kan ini ada detektornya nih kan gitu. Nah, nanti kalau dia turun E, nah, maka kita sudah tahu itu W0-nya gitu. Beam waste-nya di situ. Nah, ternyata pinggang laser itu akan fungsi jarak ya. Jadi fungsi dari tengah gini biasanya sumber ke sini itu akan melebar memang. Cuman kalau laser itu sebetulnya jaraknya jauh sekali bisa kiloan meter ya gitu. Ketika dia misalnya naik 1 derajat gitu, asalnya di sini beam waste-nya mungkin 0,1 mili, maka di 0,2 mili itu di sana di mana ya sana barat banget itu di Purwokerto kali atau ya sebelum sini misalnya UGM gitu ya ada amat gitu ya seperti itu ya jadi ada beam waste namanya jadi berkas laser itu tidak lurus terus tapi memang dia akan melebar tapi kalau untuk laser pelebarannya itu cukup jauh ya gitu ini sudut tetanya. Nah, output berkas laser ini nanti karakteristiknya bisa powernya ya gitu. Kemudian laser tuh keluarannya itu bisa jadi continue wave laser, jadi lasernya itu continue, jadi ada terus gitu si dayanya. Bisa juga dia pas laser pulsa, jadi adanya itu terpulsa gitu. Bisa dari femtosecond sampai ke sekon ya, femtosecond sampai sekon. Ada juga key switch laser, jadi apa namanya kuali, jadi namanya quiz faktor quality laser ya, faktor kualitas laser. Jadi key switch laser itu biasanya untuk dari mikro sampai ke nano ya gitu. Kemudian juga ada ragam terkunci namanya ya dari Anda lihat dari 10 pangkat min 2 sekon sampai ke femtosekon ya. Nah kan jadi kalau ini continuous nih, jadi yang continuous itu berkasnya continuous itu terhadap waktu itu ada terus. Contoh yang continue itu laser tempat kami, yang tempat saya itu lasernya laser continue kebanyakan. Nah kalau pulse itu seperti ini, pulsa ya, jadi ada 1, 2, 3 gitu. Nah kalau untuk fotoakustik seharusnya sih paling mudah pakai pulse gitu, hingga nggak usah lagi pakai apa namanya
di chopper ya, dipotong-potong gitu. Tapi kita punyanya continuous, maka kita potong dengan chopper mekanik atau chopper elektrik ya sekarang anak-anaknya seperti itu. Nah, laser key switch juga begitu. Jadi key switch ini namanya dia biasanya untuk biar lebih pendek ya, lebih pendek namanya ya. Jadi quality factor resonator ya gitu. Jadi dimainin di resonator. Namanya key switch laser. Jadi key switching ya sebutnya. Macam-macam ya. Kemudian mode lockingnya juga ya gitu. Ini macam. Nah, sifat fisik dari laser itu ada energinya, kemudian dalam bisa joule atau watt, powernya dalam satuan watt biasanya. Kemudian ada iradiansinya, kemudian fluensinya seperti apa gitu, lagamnya seperti apa. Nah, kemudian jenis-jenis laser nih ya. Ini ada namanya laser solid state, jadi laser yang bahan aktifnya itu padatan gitu. Kemudian ada laser semiconductor, jadi bahan aktifnya itu semikonduktor, jadi itu memanfaatkan pita valensi ya dari bahan, biasanya gallium arsenide. Kemudian ada yang namanya dye laser tadi, jadi laser zat warna. Jadi ada laser yang berasal dari zat warna yang ditembak gitu, distimulasi. Ada gas laser ya, gas laser banyak, ada helium neon, ada NO2, ada nitrogen, ada amonia dan macam-macam ya. Nah, kalau ini contoh solid state itu bisa NDA, bisa PPLN, bisa juga apa ya, laser ruby ya, gitu. Kemudian ada laser kalau sekarang itu namanya QCL, quantum cascade laser. Nanti saya coba mau cari ya bentuknya seperti apa. Itu laser itu menggantikan laser CO ya. Laser CO, laser gas CO itu kan bulky karena CO itu kalau sudah bergetar itu panas sekali sehingga pendinginnya itu perlu namanya nitrogen cair gitu. Sehingga resonatornya kalau CO2 itu kira-kira mungkin diameternya dua berapa ya? 2 mili gitu. Kalau dia bisa 2 meter, gede banget. Nah, karena kalau kecil pakai CO mungkin cepat bisa langsung meledak kayak gitu. Nah, jadi dia harus agak gede, segede gini biasanya. Kalau segini ya 10 cm ya. Nah, didinginkan dengan nitrogen cair. Berarti jaraknya itu biasanya 10 meter ya. Jadi panjangnya 10 meter, kemudian itu diameter bahan aktifnya, resonatornya itu 10 cm. Jadi ketika kita mengoperasikan dalam 1 jam atau 2 jam, 3 jam gitu, kita sudah kehilangan duit banyak ya. Gitu. Padahal panjang gelombang yang didapatkan kira-kira 2,3 mikro ya. Kemudian dayanya itu cuma 1 miliwatt gitu. Bisa bayangkan. Mahal, bulky, menggunakan nitrogen cair, panjang gelombang yang didapat ya cuma 2 sampai 3 mikro. Kemudian dayanya maksimum cuma 1 miliwatt. Bisa bayangkan. Nah, itu semua sekarang sudah diganti dengan solid state laser atau semiconductor ya, namanya quantum case laser. Quantum case laser bahan aktifnya cuma segede kuku gini ya. Itu jadi padatan. Oh, sekarang menarik itu di situ. Oke. Nah, jadi jenis-jenis laser tadi ada solid state laser ya, semiconductor laser, kemudian dye laser, kemudian ada gas laser ya, seperti CO2 dan sebagainya. Nah, kalau sudah aplikasinya banyak ya, dari mulai scientific application, commercial application, medical, dan sebagainya. Oke, oke, sudah. Oke, mungkin saya sudah cukup dulu ya. Apa giliran Anda aja ya, nanti kita lanjutkan lagi deh. Silakan. Iya Pak, saya Pak. Nah, oke, silakan ya, Stian.
Apa sudah nampak, Pak? Oke, proses. Oke, belum, Mas. Yang nampak gambar kita. Oke. Belum dimunculkan mungkin, Mas, anunya PowerPoint-nya. Oke, sekarang udah nampak. Oh iya, Pak. Pak. Nah, sudah nampak, Pak? Sudah, oke, sudah. Ya. Oke, di slideshow, Mas. Eh, Pak, kok nggak mau Pak? Nggak Oke, mau. gitu aja kalau gitu. Kayak gitu nggak apa-apa. Iya. Kelihatan loh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan jurnal yang berjudul Model Propagasi K-Space untuk media akustik heterogen. Aplikasinya dalam fotoakustik biomedis yang dilakukan oleh B.T. Cox dan kawan-kawan dari University College London. Kita pindah ke sini. Dimulai dari perkenalan dari gelombang ultrasonik. Kalau kita lihat dari gambar, ini merupakan range frekuensi dan dari range ini kelihatan bahwa dari 20 kHz sampai 200 sampai 200 MHz itu ultrasound, kemudian 20 Hz sampai 20 kHz akustik, dan di bawahnya infrasound. Kalau kita lihat di sini, range 20 kHz sampai 2 MHz itu sifatnya medis, dan destruktif tentunya. Ini dapat merusak jaringan. Kemudian dari 2 MHz sampai 200 MHz itu sifatnya diagnostik dan NDT, non-destructive testing. Non-destructive testing ini maksudnya untuk melihat sebenarnya apakah suatu bahan yang diuji itu misal ada keretakan atau ada kebocoran tanpa merusak bahan yang sedang diamati. Selanjutnya kita pindah ke prinsip fotoakustiknya. Untuk prinsip fotoakustik, seperti yang sudah disebut Bapak tadi, ada laser eksitasi. Ini misalnya sumbernya laser, kemudian ada melewati optical fiber, kemudian di sini ada absorption layer. Tentu ini absorption layernya ini banyak, yang nantinya mungkin yang di jurnal ini nantinya akan diisi oleh jaringan. Dia prinsipnya bahwa energi cahaya dikonversi menjadi thermal energi dari layer yang ini, energi dari energi absorption layer. Kemudian energi thermal dikonversi menjadi mechanical wave karena adanya ekspansi thermal. Dan setelah thermal energi dikonversi menjadi mechanical wave, nanti acoustic wave-nya terbentuk. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada gambar ini bagaimana sebenarnya sistem image untuk menampilkan suatu surface nanti ketika ditembakkan, dimulai dari lasernya ditembakkan ke misal ini ada hewan, apakah jaringan, apakah daging, dan lain sebagainya. Kemudian itu diserap oleh benda tersebut. Kemudian nanti seperti yang saya katakan sebelumnya, ada ekspansi thermal. Kemudian nanti akibat dari absorption tadi muncul acoustic wave. Kemudian setelah itu ada detektor yang di sekitarnya yang kemudian menangkap gelombang tersebut.
Kemudian dari data yang akan didapatkan ini, kemudian dibuat image formation. Kenapa saya dari tadi sampai ke sini? Karena untuk yang saya akan jelaskan selanjutnya sebenarnya di bagian image formation ini, Kaspace itu. Oke, saya lanjut. Sekarang kita kenalan dulu dengan model Kaspace untuk medium homogen. Bermula dari persamaan D kuadrat per DT kuadrat plus C0K kuadrat P sama dengan S fungsi T dengan S itu sumber dan K itu fungsi dalam Kaspace. Kemudian solusi fungsi Green untuk persamaan di atas P K T integral 0 ke T G T kurang T aksen S T aksen DT aksen sama dengan gamma HX integral GT kurang T aksen DHT per DT aksen T aksen DT aksen. Kemudian dengan nilai G fungsi KT yakni jika T kecil dari 0 dia bernilai 0 dan jika T besar dari 0 dia bernilai sin C0 KT per C0 K. Penting untuk melihat bahwa solusi dalam persamaan sebelumnya dapat ditulis sebagai solusi time stepping secara eksplisit, di mana bidang pada T plus delta T dihitung dari medan pada waktu T dan T kurang delta T. Untuk time steppingnya tentu kita kenal ada T plus delta T dan T kurang delta T. Ini dirumuskan sebagai persamaan berikut dengan PT plus delta T-nya itu gamma HX cos C0 KT cos C0 K delta T kurang sin C0 KT sin C0 K delta T dan seterusnya untuk PT kurang delta T. Kemudian ini dijumlahkan, jadi tentu ada penyederhanaan bentuk kosinus dan sinus menjadi PT plus delta T kurang DP fungsi T plus DPT kurang delta T sama dengan min 4 sin kuadrat C0K delta T per 2 P fungsi T. Kemudian pada gambar ini dalam kondisi Hall space sebuah sinar laser dengan profil yang ditandai dengan anak panah pada keadaan Hall space, kemudian permukaannya ditandai oleh garis putus-putus. Ini ada garis putus-putus. Ini permukaannya. Kemudian pada gambar 2 ini, kalau kita lihat dimodelkan itu, dia ada runtutan perubahan tekanan pada fungsi waktu sebenarnya. Ini dari T sama dengan 0, T 0,33, 0,66, dan 1 microsecond. Ini bentuk perubahan tekanannya, kita lihat ini maksudnya perubahan tekanan bidang fotoakustik. Jadi kelihatan sebenarnya dengan berjalannya waktu dia tekanan bidangnya itu semakin besar. Kemudian kita pindah itu untuk pengamatan pada benda yang jaringan atau pengamatan yang homogen. Bagaimana kalau kita pindah ke selanjutnya? Bagaimana kalau kondisinya heterogen? Pada medium yang heterogen. Pada medium yang heterogen, pertama digunakan orde kedua dari Kaspace model propagasi gelombang PA yang akurat dalam jaringan harus mencakup efek kecepatan suara dan kerapatan heterogenitas. Untuk persamaannya Qx, T sama dengan C0 kuadrat dan seterusnya sampai Vx, T C0 kuadrat per C X kuadrat kurang 1 Fxt. Karena heating pulse diasumsikan sebagai Gaussian, sumber fotoakustik menjadi dou Hxt per dou T sama dengan rho min setengah gamma Hx fungsi X 2TE dan seterusnya. Beberapa asumsi yang telah diubah untuk ditambahkan yakni dou E kuadrat per dou T kuadrat C0K kuadrat
V kurang W kurang Q kurang dou H per dou T. Dan juga ada perubahan model karena mengikut yang ini. Untuk Q, K, T dan V, K, T, sehingga persamaan time stepping yang kita sudah jelaskan sebelumnya yang ada plus delta T dan min delta T, time steppingnya jika dioperasikan persamaannya menjadi WK, T plus delta T kurang 2 WK, T plus WK, T min delta T itu sama dengan 4 sin kuadrat C0K delta T per 2 dan seterusnya. Jika dimodelkan untuk model yang heterogen itu kondisinya mirip pada gambar pertama sebenarnya, namun yang berbeda di sini yakni munculnya sistem heterogen. Sistem heterogennya dengan kecepatan dan kepadatan suara setengah dari media sekitarnya. Setengah dari media sekitarnya. Ini kan medianya 1500, ini hanya 750. Kalau kita lihat model gambar selanjutnya dengan perubahan waktu serta perubahan tekanan pada bidang fotoakustik, itu kelihatan kalau ada misal ada yang heterogen di sini, ini mulai kelihatan gelombang yang dipantulkan dari heterogenitas. Nah, ini kemudian bagian depan gelombang yang terdistorsi. Ini sudah mulai kelihatan kalau ada kayak semacam benjolan di sini. Bagian depan gelombang yang terdistorsi karena kecepatan suara yang berkurang. Kalau kita lihat dari sini sebenarnya sudah bisa mengindikasikan kalau tentu mudah saja melalui metode ini dalam pengamatan jaringan, karena kan jaringan homogen heterogen. Kemudian ini sebagai pelengkap saja bagaimana kalau kondisi medium heterogennya itu dengan model orde pertama dari Caspase model. Seperti yang sudah saya jelaskan paling pertama tadi pada kondisi homogen, itu ada step function PT plus delta T kurang 2 PT plus PT kurang delta T. Itu persamaan di atas ini adalah dekritisasi dari dou P per dou T kuadrat kurang C0K P. Jika dituliskan kembali persamaannya menjadi ini seperti ini. Jelas bahwa menyangkut turunan waktu, model Caspase yang yang dijelaskan di atas dapat dianggap sebagai model FD atau finite difference model. Oleh karena itu, solusi yang tepat untuk kasus homogen dapat diperoleh dengan mengganti Laplacian dan menghitung turunan temporal menggunakan beda hingga standar. Untuk mengatasinya digunakan persamaan dou P dou X dan seterusnya. Ini dan demikian pula untuk gradien dalam arah Y. Untuk mengaktifkan kalkulasi numerik, tekanan dibagi menjadi dua bagian, yakni P sama dengan PX plus PY dengan UX, UY, PX, dan PY seperti yang tertera pada persamaan di layar. Kemudian kita pindah ke gambar selanjutnya. Setelah menggunakan dua persamaan di atas, peneliti mendapatkan bahwa ini kalau dari jurnal aslinya ini ada muncul ini untuk muscle tersendiri, marrow tersendiri. Jadi ada banyak gambar. Saya mengambil yang penting di akhir pembahasannya bahwa kalau semua disatukan ini menghasilkan jaringan yang berbeda-beda. Ini muncul jaringan otot, kemudian lemak, kemudian ada sumsum, kemudian ada tulang. Seperti ini yang ditunjukkan pada gambar di samping, mengandung tingkat heterogenitas yang lebih mewakili jaringan. Model dapat menjelaskan sifat akustik yang terus berubah-ubah, meskipun di sini domainnya dibagi menjadi 4 jenis jaringan dengan sifat akustik yang berbeda. Kecepatan dan densitas suara dari 4 jenis jaringan ditetapkan menjadi otot. Ya, tentu tadi ada otot dengan kecepatan dan densitasnya ini sudah tertera. Otot ada lemak, ada sumsum, ada tulang, dan ya ada tulang.
Kesimpulan, model K-Space gelombang fotoakustik dapat jauh lebih efisien daripada metode FE, finite element method, dan FD, finite difference, yang sesuai karena metode K-Space mengatasi kesulitan khusus pemodelan gelombang akustik frekuensi tinggi dalam skala besar dengan membutuhkan lebih sedikit mesh perpanjang gelombang dan memungkinkan waktu yang lebih lama. Jadi dia mempersingkat waktu yang lama. Sekian dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Mitra. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Ada yang mau memberi masukan? Nah, itu kan dia makanya ada yang teori itu sengaja sebetulnya bahwa memang bidang kita itu tidak melulu eksperimen, tapi bisa juga dari tinjauan simulasi ya. Jadi kalau Anda yang tertarik ke simulasi itu bisa model tadi. Kemudian juga ada lagi nanti beberapa terkait ini geometri dari sumbernya. Bisa bola, bisa juga silinder dan seterusnya ya. Ternyata itu juga menarik untuk dibahas dalam teori tomografi ya. Gitu. Oke. Silakan. Pak, mungkin saya mau bertanya, Pak. Oke. Pak, kalau saya sempat lihat penelitian dari teman-teman yang Bapak bimbing. Di situ mereka ada kayak punya Mas Mahen itu ada warna biru sama warna merah. Itu warna birunya mewakili apa itu, Pak? Oh, enggak. Dia kan ingin menguji ini dia buat Phantom kan? Dia buat Phantom. Iya, Pak. Ingin menguji ini kaitannya akustik yang dikeluarkan, akustik yang dimunculkan karena serapan dari lasernya itu paling kuat di mana gitu kan. Dia pertama kan dia uji dulu tuh bahan-bahannya, ternyata kan di sekitar paling kuat itu di yang warna orange, yaitu sekitar serapannya itu 400-an sekian gitu loh. Jadi warnanya oranye, phantomnya warna oranye, nyerapnya di sekitar 400-an sekian. Kalau yang warna sampai biru gitu kan itu di 600-an sekian kan gitu. Nah kemudian dia ujikan karena dia punyanya kan laser biru. Nah ternyata memang yang paling tinggi itu sinyal akustiknya itu yang warna serapan warna orange itu gitu. Serapannya karena di sekitar 415-an. Dia ingin menguji itu saja. Oh iya Pak. Sebenarnya sih kalau di aplikasi itu untuk apa? Nanti kan banyak juga kalau jaringannya tisus gitu ataupun udara dan sebagainya. Nah itu kan bisa beragam kan gitu. Itu hanya untuk memvalidasi aja kebenaran dari benar nggak sih si teori itu kan bahwa kalau serapannya lebih besar maka teori akustiknya akan lebih besar gitu loh sinyalnya. Ternyata betul kan gitu. Iya Pak. Oke, ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada, oke cukup ya. Ada yang belum absen? Saya belum absen, Pak. Oke. Oke, atau coba saya anukan dulu ya. Sudah kelihatan absensinya? Oh, sebentar Pak, saya harus buka dulu. Oh, atau gini aja, saya pakai ini ya, saya absenkan aja. Oh, sorry, ini kan kita di luar jam kuliah ya, jadi nggak apa-apa sih, nanti saya note aja ya, udah masuk gitu ya, kalau emang nggak bisa atau satu device ya. Terima kasih Pak. Oke, kalau tidak ada, oke, cukup ya, itu untuk hari ini. Terima kasih banyak ya. Saya ngantuk sekali ini, sorry. Iya Pak. Saya dari pagi sampai jam 6 aduh. Oke, gitu. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih Pak. Oke.